Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini mengenai nasib honorer. Satu informasi yang dimuat oleh media nasional jpnn.com dengan judul "Putusan MK menyinggung nasib honorer tercecer dalam pengangkatan P3K". Ini informasi yang tayang per Kamis 17 Oktober 2024. Nah, dalam arti apakah ini Bapak Ibu? Tentunya kita ingin ketahui. Ya, kira-kira apa putusan MK yang menyinggung atau mengenai nasib honorer tercecer dalam pengangkatan P3K 2024. Karena sebelumnya telah disampaikan bahwa para honorer tercecer tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K. Ikuti terus informasinya sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. jpnn.com, Jakarta. Mahkamah Konstitusi MK menilai para guru honorer harus diprioritaskan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Mahkamah menilai perspektif yang harus dibangun adalah memprioritaskan guru honorer untuk menjadi P3K. Ujar Hakim Konstitusi Daniel Yusmich Pancastitaki Fox ketika membaca pertimbangan putusan MK nomor 119 garing PUU datar 22 Romawi 2024 di Jakarta pada Rabu 16 Oktober 2024. Jadi ini adalah satu hal yang membanggakan dan satu hal yang memberi harapan kepada seluruh Bapak Ibu honorer tercecer, sebagaimana yang diungkap oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmich Pancastaki Fox ketika membaca pertimbangan putusan MK baru-baru ini Bapak Ibu ya, pada tanggal 16 Oktober 2024. Bahwa memang para guru honorer wajib diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K. Namun lanjut dia, guru honorer untuk menjadi P3K harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Dengan catatan juga wajib hal demikian. Gugatan tersebut diajukan guru honorer di sebuah sekolah swasta di Jakarta terkait pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Penggugat meminta agar norma yang pada intinya meniadakan tenaga honorer per Januari 2025 melalui penataan ulang tenaga non-ASN itu ditunda pemberlakuannya hingga seluruh tenaga honorer yang sudah bekerja sebelum undang-undang itu diundangkan diangkat menjadi ASN, baik itu P3K maupun PNS. MK mengaku dapat memahami dampak dari pasal 66 Undang-Undang ASN itu, seperti guru honorer yang kehilangan pekerjaan dan kesempatan mengembangkan karir sebagai guru. Mahkamah Konstitusi berharap agar penataan guru honorer menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan sehingga proses rekrutmen berjalan secara adil, ya, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan kasus konkret yang dialami oleh pemohon, kebijakan cleansing guru honorer tentu akan menyebabkan kekurangan guru di satuan sekolah sehingga mengganggu proses belajar mengajar yang pada akhirnya murid atau siswa di sekolah menjadi korban dari kebijakan tersebut, kata Daniel sebagai hakim.
MK menegaskan bahwa lembaga atau unit kerja tempat guru honorer bernaung harus proaktif agar guru honorer terdaftar dalam database BKN, Dapodik, dan NUPTK, serta harus mengusulkan kebutuhan formasi dan kualifikasi. Sehingga terbuka kesempatan bagi guru honorer tersebut untuk meningkatkan statusnya sebagai ASN atau P3K, ucap Daniel. Pasalnya dalam keputusan Menteri PAT-RB nomor 348 tahun 2024 terkait rekrutmen P3K guru di instansi daerah, ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi. Syaratnya, pertama, para honorer mesti terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah. Yang kedua, guru non-ASN di sekolah negeri mesti terdaftar di Dapur Pendidikan atau Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Ketiga, ia wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah, sarjana atau diploma 4, dan atau sertifikat pendidik. Sekalipun guru honorer tersebut telah mengajar bertahun-tahun di satuan sekolah, tutur Daniel, guru honorer secara administrasi harus terdata terlebih dahulu di masing-masing tingkatan ataupun lintas lembaga kelembagaan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing. Sementara itu, berkenaan dengan pegawai honorer yang tidak masuk ke dalam database yang biasa disebut dengan istilah honor tercecer, tetapi secara faktual telah memenuhi persyaratan waktu mengabdi, harus dilindungi haknya dan tetap diproses untuk menjadi P3K sesuai dengan tenggang, ucapnya. Ini satu harapan benar yang setelah dipertimbangkan bagi para honor tercecer bahwa memang harus dilindungi haknya, ya, dan tetap diproses untuk menjadi P3K sesuai dengan tenggang. Artinya ada syaratnya Bapak Ibu, ya. Walaupun demikian, MK menolak petitum gugatan yang dilayangkan pemohon. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, ucap Ketua MK Soehartoyo. Karena pada dasarnya, sebagaimana telah disampaikan, wajib ada syaratnya. Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menegaskan bahwa mahkamah berpegang pada 2 putusan sebelumnya. Nah, tentunya putusan sebelumnya ini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui. Ikuti terus informasinya. Berangkat dari putusan MK nomor 9 garing PUU datar 13 Romawi 2015 pada 2016, MK menyatakan bahwa rekrutmen ASN didasarkan pada profesionalisme. Selain itu, rekrutmen ASN ditujukan untuk pelamar secara umum dan bukan hanya tenaga kerja honorer. MK pun menganggap dengan begitu maka tenaga kerja honorer tetap berkesempatan ikut rekrutmen ASN selama memenuhi kualifikasi dan asas profesionalitas. Kemudian, berangkat dari pertimbangan putusan MK nomor 9 2020, Mahkamah juga telah menyarankan pemerintah agar mempertimbangkan setiap kebijakan yang diambil untuk dapat melindungi hak-hak tenaga kerja honorer. Pemohon tidak perlu khawatir bahwa hak konstitusionalnya akan terlanggar dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini kata Hakim Konstitusi Guntur Hamzah membacakan pertimbangan putusan MK kali ini. Karena faktanya lanjut dia, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang terkait dengan hak pegawai honorer tetap ada dan tetap mengakomodir hak para tenaga honorer. Dan demikian telah jelas berkaitan dengan kerugian konstitusional yang dipersoalkan oleh pemohon telah terjawab dengan pendirian mahkamah dimaksud pungkasnya. Demikian informasi yang sangat menggembirakan
seluruh Bapak Ibu honorer, apalagi Bapak Ibu honorer tercecer yang memenuhi syarat, haknya tetap dilindungi oleh undang-undang. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.